Oke tadi Tadi sampai apa ya? Tentang apa ya? pertanyaan lagi. Iya, kamu pertanyaan. Aku cuma mau tanya ini sih, kasih rating, terus hal yang paling berkesan, Nah, itu aja kasih terus rating aja. mitos dan itu. Mitos atau fakta nih, kayak aku tanya-tanya gitu. Yang itu have fun aja sih, pertanyaan have fun. Oke, jadi sampai mana ya kita bahasannya? Ekspektasi realita. Oh iya, gimana bayangannya Kak? Kalau dari aku tuh bayangan masuk Unmer tuh pada umumnya yang seperti kampus-kampus yang besar gitu loh, kayak Oke. dari penugasannya, terus Betul, kayak yang betul. nggak sesantai itu. Tapi di Unmer itu santai dan nilai plusnya lagi, dia nggak membuat mahasiswa tertekan. Dia itu sangat mengayomi mahasiswa. Oke. Dan di Unmer ini dia itu lebih ke peluang karir. Jadi ada beberapa rekomendasi kerjasamanya yang kita bisa pakai dari segi alumni-alumninya juga, yang emang lulusannya tuh wah banget. Jadi itu kayak kebayar banget sih. Oke, bagus banget. Berarti bisa dibilang melebihi ekspektasi ya Kak berarti. Kayak mungkin teman-teman sepakat kali ya? Sepakat ya. Oke, berarti mungkin Kak Dio mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin gimana bayangan Kak Dio waktu ngelihat manajemen Unmer, terus pas sudah ngejalaninya itu gimana? Mostly selama ini sih nggak terlalu ini ketika aku ekspektasi di Unmer, realitanya mungkin agak sedikit mirip karena memang Unmer ini memang santai itu, karena memang udah expect dari awal kalau memang universitas swasta terutama Unmer ini mungkin lebih santai, lebih chill. Betul. Jadi mungkin selama ini dan setelah masuk kuliah ternyata ya memang Unmer ternyata secil itu. Oke, sepakat ya, sepakat. Oke, berarti itu tadi ya udah bagi-bagi, udah sharing pengalamannya, pengalaman real ya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi yang paling ditunggu nih, yaitu kasih nilai dari 1 sampai 10 untuk program studi kalian, untuk manajemen Unmer. Mau kasih rating berapa nih? 1 sampai 10. Satu dari 10. Dari siapa nih? Dari sini dulu, karena dari sini. Oke. Silakan nih, dari kalian mau kasih rating berapa nih? 8 mungkin. 8. Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh 8 Kak? Kenapa ya? 8 sih kan, soalnya kan kita kuliah itu kan udah ada jadwalnya dan itu kan fleksibel kan. Seperti kata teman-teman tadi, kita akhirnya skill itu emang kuliah, jadi kita bisa explore lain, jadi kita bisa memanfaatkan waktu untuk waktu yang luang seperti berorganisasi, betul. berlomba atau apapun. Jadi kita bisa mengeksplor prestasi kita atau minat bakat diri kita di luar perkuliahan. Jadi kita punya waktu yang se-fleksibel itu untuk mengeksplor dunia yang lain. Jadi nggak fokus hanya ke kuliah aja. Oke, berarti rating 8 dari Kak Alia. Kalau dari Kak Vika sendiri, rating berapa nih Kak? Saya 8,2 deh. 8,2. Oke, terima kasih. Kenapa tuh Kak 8,2? Mungkin karena itu ya, Unmer itu minusnya itu kasih info telat ya. Oke. Jadi kenapa saya kasih ratingnya 8,2, yang berapa? 1,8-nya enggak. 1,8-nya itu minusnya. Oke, berarti minus 1,8 ya. Iya, berarti ini bisa itu, masukkan ya. Iya betul, lebih ke kalau informasi bisa, informasinya itu tepat gitu ya. Enggak cuma di beberapa orang saja. Betul. Terutama pada prodi manajemen ya, saya enggak mengkritisi Unmernya, tapi prodi kita. Oke. Berarti ini bisa jadi masukan ya buat prodinya. Oke, baik, terima kasih dari Kak Vika. Kok dari Kak Sasmita sendiri kasih rating berapa nih Kak? Nambah lagi. Nambah lagi. Berapa tuh? Aku 8,5. Oke, wah nambah. Di manajemen Unmer ini tuh kesempatan dan peluangnya itu besar banget. Dan kita tuh fasilitasi yang tentunya itu kalau misalnya aku nggak masuk di Unmer Malang terus nggak di manajemen, belum tentu aku bisa ada di kesempatan itu. Kesempatan yang didapatkan di sini itu belum tentu didapatkan di univ lain ya, tempat dan lain. Di fakultas lain juga, karena kayak secara jaringan info-info kayak contohnya dari kemarin kan kita semua dapat info magang di luar negeri. Betul. Yang belum tentu fakultas lain itu bisa. Dan terutama prodi manajemen itu punya itu. Itu sih ya. Oke, nilai plusnya. Oke, 8,5 dari Kak Sasmita. Dari Kak Dio berapa nih ratingnya?
Mungkin kalau dari Unmernya sendiri, aku kasih nilai bagus, nilai 9 mungkin. Oke, wow, Kalau dari wow. Unmernya sendiri. Iya, iya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin Prodi. about prodi Setuju sih. manajemen, mungkin kalau kita compare sama univ-univ lain swasta, itu aku di 7,9-nya deh. Aduh, 7,9. Tadi naik 7,9. Kenapa nih, Kak? Karena mungkin ada beberapa pertimbangan. Unmer itu bagus. Tempatnya santai banget, tubuhnya santai banget. Karena memang mostly swasta kayak gitu. Tapi mungkin dan juga Unmer ini barrier to entry-nya gampang, jadi banyak orang yang bisa masuk gitu loh. Jadi betul. itu bagusnya. Tapi mungkin kekurangannya adalah mungkin dari ekosistemnya. Mungkin anak-anak manajemen tuh kurang gimana ya? Organisasinya tuh kurang. Kalau kita compare sama swasta lagi ya, mungkin itu masih ada kurangnya. Tapi bagus kok, masih ada bagusnya. Mungkin sama kurang mungkin fasilitas aja. Fasilitas ya. Tapi itu nggak terlalu permasalahan karena memang pasti ada plus minusnya kok. Itu nggak apa-apa. Masih bagus kok, masih bagus. Oke, baik, terima kasih ya untuk rating jujurnya nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik mau berkuliah di Malang, mungkin Unmer Malang bisa jadi salah satu opsi teman-teman, dan kami merekomendasikan prodi manajemen ini kan dari pengalaman teman-teman tadi itu sudah mungkin teman-teman bisa langsung ada bayangan nih mau ambil prodi manajemen di Unmer Malang. Nah itu ya tadi sudah kita berbicara tentang pengalaman, terus sudah juga kasih rating. Saya juga mendapat informasi nih tentang kakak-kakak ini bahwa teman-teman ini itu aktif organisasi, terus juga punya relasi yang luas di luar, terus ada juga yang punya usaha. Bahkan ini kemana saya dengar ada yang habis action ya, habis short course, dan juga ini ada yang mau action ya, betul ya? Mungkin bisa diceritakan secara umum aja Kak. Jadi itu kok gimana teman-teman bisa gitu sambil berkuliah tapi teman-teman bisa mendapat hal-hal itu. Mungkin bisa diceritakan Kak. Mungkin siapa mau menceritakan? Kenapa dari pojok aja sih? Oh oke, dari pojok lagi boleh deh. Ini kalau boleh tahu Kak Alia ini aktif organisasi ya, seingat saya. Tuh, organisasi apa tuh Kak? Pecinta alam. Oke, Jadi pecinta alam. UKM itu ada organisasi pecinta alam yaitu Imapala. Jadi kita tentang mempelajari tentang alam tentunya. Dan kita dididik untuk mengetahui alam. Oke. Nah, dari kakak sendiri waktu ini kan organisasi ya, pastinya banyak kegiatannya, proker-prokernya. Tapi dengan kakak sebagai anak manajemen, apakah kakak bisa nih tetap mengikuti dua hal ini? Apakah dengan, kan mungkin kalau misalkan kakak ngambil jurusan lain, mungkin kakak nggak ada waktu kan buat organisasi, tapi dengan kakak ngambil prodi manajemen, kakak bisa nih ngambil organisasi itu. Ya, itu gimana Kak? saja bisa, soalnya kan di kuliahan kita, di mata kuliahan kita kan nggak selalu full gitu. Jadi ya Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat itu kan nggak selalu full kayak jam pertama sampai jam 4 kan, pasti ada selang-selingnya kan. Di situ kita bisa disibukkan dengan organisasi. Tentunya juga ada hari Sabtu Minggu yang libur. Tentu saja kita bisa explore tentang pecinta alaman, yaitu tentang kayak bisa mendaki atau telusur pantai, konservasi, terus camping atau climbing yang lainnya seperti itu. Dan di situ kita juga dapat banyak pelajaran tentang alam, tentang dunia, tentang dunia luar gitu. Terus di Imapala juga tentunya kita juga belajar manajemen segala hal tentang waktu, kondisi, cuaca. Berarti cocok banget ya dengan kakak yang sebagai saya mahasiswa manajemen, kakak mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kakak dapat di perkuliahan di organisasi. Oke, keren banget ya Kak Alia. Oke, mungkin karena tadi di pojok sini, mungkin langsung ke pojok sana. Saya dengar Kak Dio ini sangat aktif ya dalam dunia saham atau investasi, relasi-relasinya. Itu gimana Kak kalau kakak melihat dari sisi anak manajemen? Mungkin kalau semisal dari anak manajemen sendiri, mostly pandangan dia terhadap bisnis itu sebenarnya bagus sih. Karena memang salah satu program studi unggulan kan di Unmer sendiri kan itu kan manajemen ya. Karena akreditasinya juga bagus akreditasinya. Kalau aku lihat mungkin selama aku berorganisasi aku kebetulan juga ikut KSPM, itu kelompok studi pasar modal, jadi organisasi yang belajar tentang pasar modal. Jadi mungkin sejauh ini
untuk anak-anak manajemen tuh bagus-bagus aja sih. Jadi nggak ada tantangan atau halangan yang memberatkan. Oke, berarti tidak ada hal yang memberatkan Hal ya yang Kak? memberatkan. Oke, berarti Kakak sebagai anak manajemen sangat bisa mengaplikasikan itu. Benar. Oke, keren. Oke, mungkin dari Kak Sasmita gimana tuh? Saya dengar Kak Sasmita ini sangat aktif berbagai organisasi. Bahkan Kak Sasmita punya bisnis sendiri ya, dan dengar-dengar nih katanya mau ada ikut action ya Kak, betul ya Kak? Iya. Oke, itu mungkin bisa diceritakan Kak sedikit Kak, silakan Kak. Jadi selain kita fokus di akademik, kita juga harus balance di non akademik. Tuh. Jadi aku itu kayak yang karena aku merantau, karena aku punya privilege, jadi aku nggak mau menyanyiakan itu. Jadi aku mengambil kegiatan yang tentunya membuat aku itu bertumbuh dengan mengikuti beberapa organisasi. Sampai pada akhirnya tuh aku membuat sebuah komunitas juga, yang dimana komunitas itu nggak sekupannya di Unmer aja, tapi di luar Unmer Semalang, kampus Semalang, dimana tujuannya itu untuk bertukar pikiran dan menambah wawasan, kayak sharing session. Beberapa kali juga kita mengundang narasumber yang oke. Oke. Terus selanjutnya dari sisi mau student exchange kan, nah itu sebuah kesempatan yang dipercayai oleh prodi tentunya, kayak dari kaprodinya sendiri nyuruh kayak ayolah kayak gitu, ya udah memutuskan berangkat. Oke, berarti it's okay Kak, it's okay, nggak apa-apa. Berarti ini ya Kak, program studi manajemen ini dia tuh benar-benar memberikan kesempatan ya untuk mahasiswanya. Berarti kalau kakak nggak di prodi manajemen belum tentu ya kakak dapat kesempatan itu. Iya, dan kita diarahin juga nggak, walaupun exchange terus di konversi SKS juga kan, kayak diarahin. Betul. Kayak ada pemilihannya, jadi kayak kita nggak ditinggal sendiri gitu. Oke, berarti keren ya prodi Unmer ini, kita bisa dikasih kesempatan untuk berkembang begitu. Oke, nah yang terakhir nih dari Kak Vika nih, udah tertawa mungkin udah semangat banget nih mau nyampein gimana? Karena dia udah jalan kan. Udah jalan, udah udah action ya kemarin. Kemana ya kemarin? Ke Thailand. Oke, ke Thailand. Itu di unip mana tuh Kak? Di Universitas Mahidol. Oh, Mahidol, berarti itu top unipnya sana kan ya Kak? Iya, kebetulan itu bukan yang nomor 1 tapi yang nomor 2-nya. Wow, tapi tetap ya nomor 2 Iya, nih, iya. nomor 2 di Thailand. Tapi nomornya di atas UI itu. Oke, keren banget. Itu gimana Kak? Kok bisa sih dapat kesempatan exchange di sana? Apakah karena ada kerjasama? Gimana? Oke, awalnya itu gini ya, kan saya baru ngerasa saya itu kuliah di semester 3-nya kan. Iya, betul. Nah, jadi motivasi saya untuk mengikuti banyak program di Unmer ini itu muncul ketika saya di semester 3. Oke. Nah, di situ saya mulai aktif tanya-tanya, ada program exchange apa aja Pak gitu ke Kaprodi. Lalu beliau itu bilang, oh habis ini ada nih mau ke Thailand. Nah, karena kebetulan waktu itu informasi belum tersebar, saya dengan satu rekan saya itu mendaftar. Oke. Akhirnya dari situ kita tahu, oh ternyata kalau mau mencari peluang ke luar negeri atau peluang lomba-lomba itu kita harus nyari sendiri ke prodi. Terus kita harus tanya. Nah, ketika kita tanya itu pasti dibantu sih. Nah, waktu ke Thailand kemarin itu alhamdulillahnya kami juga dapat support dari prodi. Oke, berarti prodi manajemen Unmer ini benar-benar ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, benar-benar mereka tuh memberikan kesempatan dan benar-benar mendukung ya untuk mahasiswa-mahasiswanya. Oke, nah, keren. Selain saya exchange itu untuk Unmer, itu untuk saya sendiri. Dimana kan awalnya saya nggak boleh ke luar negeri tuh. Betul. Nah, saya waktu itu sebelum berangkat H-1 itu saya baru izin. Oke, wow. Oke, baru izin. Jadi ketika tiket udah di tangan, terus saya izin, maaf Pak, besok saya mau berangkat. Gitu. Jadi baru berangkat. Nah, karena kalau saya izin pasti nggak boleh. Jangan ke sana. Kamu perempuan. Oke. Seperti itu kan khawatirnya orang tua itu betul. kadang berlebihan ya. Jatuhnya overprotect ya. Oke. Nah, ketika saya di sana, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa dipercaya. Akhirnya orang tua saya percayalah pelan-pelan. Jadi selain membuka peluang karir saya, itu juga membuka kepercayaan orang tua saya. Betul. Berarti ini semua juga tidak terlepas dari
prodi manajemen yang mendukung dan memberikan kesempatan peluang itu ya. Oke, nah itu tadi kita udah cukup lama nih berbincang-bincang tentang kualitas dari Unmer Malang sendiri dan terkhususnya di program studi manajemen ini. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat kakak-kakaknya yang sudah memberikan review secara jujur. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk berkuliah, boleh banget nih Unmer Malang bisa jadi opsi teman-teman, dan kami sangat merekomendasikan di program studi manajemen. Oh ya, jangan lupa jargonnya Unmar nih. Apa The tuh? Real Kampus Merdeka. Oke, The Real Kampus Merdeka. Jadi teman-teman mau kuliah yang tidak terlalu ke pressure, tapi tetap dapat pengalaman yang baik, punya peluang karir yang luas, kampusnya di Unmer Malang. Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak sudah menyempatkan diri untuk berbagi di podcast kita kali ini. Sekian ya podcast kita kali ini. Saya mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya mungkin yang tidak berkenan atau seperti apa, saya mohon maaf. Dan kita akan akhiri podcast kita. Itu dia podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Buset lah. Oh,